Akan tetapi sebuah maklumat yang dikeluarkan oleh pemerintah dari Malaysia pada tahun 1995 yang mengikat bahwa seluruh wanita muslim di Malaysia dilarang keras untuk ikut ajang putri-putrian, Miss-Missan dan juga ajang ratu kecantikan lainnya. Halo Wak, thank you udah mampir dan selamat datang kembali di channel ini. Terima kasih untuk dukungan dan juga klik subscribe-nya dan juga membantu mendukung channel ini untuk terus berkembang dan juga memberikan informasi terkini seputar dunia pageant baik itu nasional maupun internasional. So, jika biasanya kita ngebahas tentang beberapa topik yang berkenaan dengan national pageant, maka kali ini juga kita bakal nyebrang dikit nih ke negara tetangga, di mana kita tahu bahwa negara ini merupakan serumpun dari Indonesia dan memiliki sejarah yang sangat-sangat dalam juga di dalam dunia pageant. Seperti yang udah aku update di komunitas, kali ini kita bakal ngebahas tentang sebuah pembahasan yang benar-benar bisa membuka pikiran kita semua tentang sebuah permasalahan yang benar-benar urgent terjadi antara Miss Universe Malaysia. Tapi sebelum kita lanjut, aku mohon kepada kalian semua untuk terus memberikan komentar yang bijak dan juga tidak menyebarkan sesuatu yang negatif, akan tetapi saling mendukung. Karena tujuan kita adalah membawa Asia untuk menjadi lebih baik dan juga dikenal di mata dunia. Setuju nggak, Wak? Kalau misalnya setuju, coba komentar di bawah. Seperti yang aku katakan tadi, bahwa tolong memberikan komentar yang sopan dan juga memberikan komentar yang benar-benar merepresentasi dari Wawa di sini, karena aku tahu bahwa penduduk di sini tuh baik-baik, ramah-ramah dan rajin menabung serta tidak memberikan hate speech sama sekali. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita lanjut ke pembahasan di mana kita bakal cari tahu dulu mengapa alasan dari Malaysia tidak pernah mendapatkan placement di ajang Miss Universe. Lanjut yuk, lanjut. Tapi sebelum kita lanjut ke beberapa alasan mengapa Malaysia belum menempati posisi placement di ajang Miss Universe nih, Wak, yuk sama-sama kita cari tahu dulu tentang perjalanan dari Miss Universe Malaysia di ajang Miss Universe dan juga sejarahnya nih tentang pengadaan dari event nasional Miss Universe Malaysia. Ini sumbernya aku kutip dari Google dan beberapa referensi lainnya yang mengatakan bahwa Miss Universe Malaysia tuh benar-benar memiliki rekam jejak yang sudah sangat-sangat lama nih di antara dunia-dunia pageant lainnya, dan bahkan mungkin lebih tua nih dari pengadaan putri Indonesia di ajang Miss Universe. Sebelum adanya pengiriman wakil ke ajang Miss Universe, ternyata organisasi Miss Malaysia ini sudah berdiri di tahun 1962, Pak, dengan nama Miss Malaya Universe. Nah, pada tahun tersebut tuh ternyata Miss Universe Malaysia tuh belum mengirimkan wakil ke ajang Miss Universe, Pak. Dan pada tahun 1964, pertama kalinya Miss Universe Malaysia tuh mengadakan sebuah event besar, di mana pengadaan event besar ini dipusatkan di Stadium Merdeka, salah satu pusat di Kuala Lumpur pada tahun 1964, dan mengirimkan seorang wakil Malaysia ke ajang Miss Universe pertama pada tahun 1964. Kebetulan pada pengadaan event nasional tahun 1964, seorang pemenang bernama Angela Filmer berhasil memenangkan titel sebagai Miss Universe Malaysia pada kala itu. Karena memang sudah dipilih dan juga memenangkan kontes nasional nih kan, Wah, akhirnya Angela ini dikirimkanlah ke ajang Miss Universe dan kala itu berlaga di salah satu ajang yang bertempat di USA. Seiring perjalanan dari tahun 1964, akhirnya pada tahun 1970 nih, dari awal mulanya bernama Miss Malaya Universe, kemudian berubah nih menjadi sebuah lisensi yang bernama Miss Malaysia Universe pada kala itu. Nah, untuk informasinya, Wak, ternyata pada tahun 1968 sampai dengan 1971, ternyata Miss Universe Malaysia organisasi ini juga pernah memegang beberapa lisensi lainnya. Salah satunya adalah Miss Internasional. Jadi jauh sebelum Yayasan Putri Indonesia memegang lisensi dari Miss Internasional, ternyata Miss Universe Malaysia sudah duluan untuk memegang beberapa lisensi internasional lainnya. Nah, tambahan lagi, ternyata Miss Universe Malaya ini pada tahun 1968 sampai dengan 1978 juga pernah memegang sebuah lisensi yang bernama Miss Asia Quiz gitu, Wak. Pada pengadaan tahun 1964 hingga tahun 1969 belum disiarkan secara langsung di televisi di Malaysia kala itu. Akan tetapi pada tahun 1970-an nih, barulah si lisensi Miss Universe Malaysia ini menyiarkan secara langsung dan juga memberikan siaran secara luas kepada penduduk Malaysia tentang pengadaan dari Miss Universe Malaysia ataupun Miss Malaya Universe
kala itu. Nah, seiring perjalanan dari tahun 1964 hingga tahun 1994, dukungan dari berbagai pihak terhadap perwakilan-perwakilan Malaysia untuk melaju ke ajang Miss Universe tuh benar-benar kayak terap banget, wah. Seperti Indonesia sekarang, akan tetapi sebuah maklumat yang dikeluarkan oleh pemerintah dari Malaysia pada tahun 1995 yang mengikat bahwa seluruh wanita muslim di Malaysia dilarang keras untuk ikut ajang putri-putrian, Miss-Missan dan juga ajang ratu kecantikan lainnya. Dan ini tuh berlaku bagi seluruh wanita muslim yang menganut agama Islam di seluruh wilayah Malaysia kala itu. Jadi inilah yang mendasari kenapa wakil Malaysia yang dikirimkan ke ajang Miss Universe dari tahun ke tahun adalah non-muslim atau tidak berasal dari agama Islam gitu. Wah, ini dasar memang pemerintahnya yang sudah mengkat tidak boleh adanya wanita muslim untuk join pageant di Malaysia kala itu sampai saat ini. Nah, setelah pengeluaran dari aturan-aturan dan maklumat yang dikeluarkan secara langsung dan tegas oleh pemerintah Malaysia, akhirnya pada tahun 2010 dari Miss Malaysia Universe berubah nama menjadi Miss Universe Malaysia. Wah, hingga saat ini tuh bernama lisensi Miss Universe Malaysia seperti yang kita tahu pada hari ini. Itulah beberapa secara singkat dari perjalanan Miss Universe Malaysia, di mana kita tahu bahwa bernama Miss Malaya Universe hingga menjadi Miss Universe Malaysia seperti yang kita tahu pada saat ini. Nah, seperti judul yang udah aku buat, kita bakal mengulas dan juga mengulik mengapa sih Malaysia jarang sekali menempati placement di ajang Miss Universe. Padahal kalau kita lihat bahwa wakil Malaysia yang dikirimkan dari tahun ke tahun tuh benar-benar layak untuk menempati dari top-topan di ajang Miss Universe. Bahkan kalau kita lihat sekilas, wakil-wakil Malaysia yang sebelum-sebelum dari Francisca dan sebagainya itu memiliki public speaking yang benar-benar bagus dan bahkan memiliki latar belakang yang top markotop pokoknya, dan bahkan layak untuk menempati top semifinalis. Tapi kenapa Malaysia belum bisa menempati posisi dari semifinalis? Apakah ini ada alasan tertentu dan bahkan memiliki relasi dengan sejarah kelam dari Miss Universe Malaysia? Kita bahas di sesi berikut ini. Lanjut. Sebenarnya wah, ini beberapa alasan kuat yang udah aku kumpulkan dari ribuan alasan lainnya, dan kita udah dapatkan 3 poin utama yang menyebabkan mengapa sih Malaysia belum bisa menempati placement di ajang Miss Universe. Alasan pertama yang aku kumpulkan adalah lisensi ataupun pemilik organisasi dari Miss Universe Malaysia itu belum terlalu dikenal dan bahkan mungkin agak sedikit terselubung di antara pageant lover dan juga lainnya. Bisa dikatakan bahwa Malaysia memiliki fans pageantnya yang mungkin belum terlalu terup seperti Thailand, Filipina, dan juga Vietnam. Dan mungkin ini memiliki relasi dengan peraturan pemerintah kali ya, Wak, tentang penetapan aturan-aturan yang bahwa pribumi asli dari Malaysia belum bisa mengikuti pageant dan bahkan spesifiknya di ajang Miss Universe. Tapi kalau misalnya suatu saat nanti lisensi dan juga yayasan dari Miss Universe Malaysia ini bakal terup kembali dan bahkan memiliki peluang yang lebih seperti Miss Universe Thailand dan juga Vietnam, aku yakin bahwa pihak dari MUO bakal mempertimbangkan 10 kali lipat untuk mempertimbangkan dan juga memasukkan dari wakil Malaysia ke ajang Miss Universe di top semifinalis, karena kita tahu bahwa mereka benar-benar layak untuk menempati top semifinalis dari tahun ke tahun. Setuju, Wak? Komen di bawah. Alasan kedua yang benar-benar konkret dan juga masuk akal adalah seperti yang udah aku rangkum tadi di tahun 1995, di mana pemerintah Malaysia mengeluarkan sebuah maklumat yang menyatakan bahwa wanita muslim yang terdapat di Malaysia dilarang keras untuk join pageant. Mungkin ini yang menjadikan MUO agak mempertimbangkan kembali dengan memasukkan nama Malaysia ke top semifinalis, Wak. Karena mungkin pihak MUO tidak mau mengambil resiko yang terlalu tinggi ya kali ya, Wak, tentang up-nya ataupun boomingnya wakil Malaysia yang masuk ke dalam semifinalis. Dan mungkin saja ada beberapa pertimbangan lain yang kita tidak tahu dan juga belum mencuat ke atas tentang alasan mengapa wakil Malaysia belum bisa memasuki dalam top semifinalis Miss Universe dari tahun ke tahun, padahal sudah sangat layak. Otomatis, Wak, bisa dikatakan bahwa MUO itu benar-benar kayak sensitif banget dengan pembahasan agama, dan karena memang peraturan dari pemerintah yang melarang dari wanita muslim, maka mereka itu benar-benar kayak mengambil langkah aman saja untuk menyertakan Malaysia hanya sebagai peserta dan juga tidak menempati di dalam top semifinalis Miss Universe dari tahun ke tahun. Alasan ketiga yang menurut aku masuk akal adalah jika seandainya Miss Universe Malaysia mengirimkan ragam dari pribumi wanita asli Malaysia, ini tuh bakalan benar-benar bisa meng-up nama Malaysia dan juga memberikan ciri khas tersendiri bagi Malaysia untuk place dan juga mendapatkan kesempatan lebih tinggi di ajang Miss Universe. Setuju, Wak? Komen di bawah. Oke, Wak, itulah beberapa alasan yang logik tentang mengapa Malaysia belum bisa mendapatkan placement tertinggi di ajang Miss Universe.
Dan apakah ke depan Malaysia akan mendapatkan placement tertinggi dan bahkan bisa duduk bareng Indonesia dan beberapa negara lainnya di Asia untuk mendapatkan posisi di semifinalis? Komen di bawah. Sekian Wak pembahasan kali ini. Terima kasih sudah simak dan juga sudah hadir serta nonton video ini. Jangan lupa untuk terus memberikan dukungan dengan cara mengklik tombol like, subscribe, komen, dan juga share. Dan jangan lupa untuk terus memberikan komentar yang positif karena kita spread love, no hate.